Kita tahu dan kita kenal siapa yang merebut Konstantinopel yang sekarang menjadi Istanbul. Namanya Muhammad Al-Fatih. Usia berapa? 17 tahun. Kemudian beberapa pejabat, ya sekarang cukup pejabat, kalau dulu kan khalifah, itu rata-rata berusia muda. Ini umpama kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Nah, ini saya tidak mengomentari apa putusannya. Maksud saya begitu pentingnya kedudukan Mahkamah Konstitusi. Makanya sekarang masih maju mundur ini pencapresan ini. Saya masih bersama pengajar politik dan pemilu Universitas Gadjah Mada, Dr. Wawan Masudi. Bung Wawan, kita sudah mendengar bersama-sama dan ini juga menimbulkan reaksi dari banyak orang ketika seorang Ketua Mahkamah Konstitusi mengatakan ini. Sebelum saya bertanya lebih lanjut, pertanyaan saya pada Anda adalah apa yang Anda tangkap dari pernyataan Ketua MK ini? Dalam konteks etika politik, semestinya Ketua MK tidak menyampaikan hal tersebut secara terbuka. Dalam arti seandainya harus berkomentar, cukup mengatakan MK sedang melakukan proses pencermatan, proses penyusunan, dan akan berdasar pada koridor konstitusi. Ini saya kira sangat penting. Mengapa kita bicara hukum, ini kan bukan hanya soal isi dan konten hukum, Mbak Rosi, tapi juga politik hukumnya itu apa. Jadi ini benar-benar Anda lihat tidak etis ya? Menurut pendapat saya hukum, ya? tidak cukup etis. Tidak ada undang-undang yang dilanggar. Tidak wise, tidak cukup bijak lah. Karena beliau adalah Ketua MK, bukan profesor hukum misalnya ya. Ini Ketua MK, lembaga yang sangat kita meskipun tempatkan MK itu kan keputusannya kolegial. Ya. Jadi bahkan satu orang Ketua MK sendiri tidak mungkin bisa memonopoli hasil putusan MK. Kolegial, tetapi kan ini simbol, Mbak. Sebagai Ketua MK kan simbol dari lembaga itu sendiri. Bu itu yang Wawan, paling pokok. Kalau menyinggung soal batas usia muda, ini kode nggak jadinya? Sebenarnya kalau kita bicara soal pemimpin politik muda di dunia ini, banyak banget. Ya kita tahu, Perdana Menteri Selandia Baru ketika diangkat sangat muda. Perdana Menteri Finlandia ketika diangkat ya, masih sangat muda. 30 tahunan, 34 kalau nggak salah. 34 tahunan ya. Artinya sebenarnya tidak ada persoalan. Yang menjadi persoalan adalah dalam konteks Indonesia, sekali lagi kita bicara soal aturan, soal hukum, ini kan ada konteks politiknya, ada politik hukumnya. Nah kebetulan yang sedang menjadi perdebatan, ini keputusan mengapa, bukan keputusannya, mengapa gugatan ini muncul menjelang proses pendaftaran calon presiden dan wapres. Seandainya memang menjadi concern publik, mengapa tidak dilakukan setahun, 2 tahun yang lalu? Ini kenapa selalu ini jadi dikaitkan kepada Gibran gitu? Ya bisa jadi, karena yang paling sering muncul dan paling ramai dibicarakan salah satunya kan beliau. Meskipun ketika itu dibuat tentu tidak untuk satu orang, bisa membuka ke siapapun, betul. Pasti. Ya. Jadi kenapa harus dipersoalkan ya? Jelas sekali lagi karena konteks perdebatan politiknya yang sedang berlangsung. Bahwa di antara calon-calon wakil presiden yang muncul, terutama kalau kita lihat usia dan segala hal, rata-rata kan memang 40-an tahun, 40 tahun lebih dan lain sebagainya lah. Yang muncul kemudian tiba-tiba kebetulan Bapak Wali Kota Solo kan usianya kan memang masih sangat muda kan di bawah itu. Tapi Oktober ini pas 35 tuh beliau. Begitu ya? Pas berarti Mbak? Pas 35. Ada kecurigaan ini bahwa ini dibikin untuk Wali Kota Solo supaya maju menjadi calon wakil presiden. Karena memang ada yang sangat membutuhkan Gibran menjadi wakil presidennya ya? Kita tidak tahu, tapi yang pasti begitu seandainya ini ya MK kemudian memutuskan bahwa batas pencalonan itu diturunkan ke 35 tahun, jelas peluang itu akan ada. Siapa yang paling berkebutuhan, siapa yang paling membutuhkan Gibran sebagai wakilnya? Yang pasti bukan Pak Anies, karena Pak Anies sudah ngajak Pak Muhaimin kan. Tapi apakah itu dibutuhkan oleh seorang Ganjar? Sangat mungkin. Apalagi kalau hitung-hitungan politiknya misalnya kita tahu bahwa
Atau justru Pak Prabowo yang pendukungnya sangat Pak membutuhkan? Jokowi juga Karena sangat kuat. kenapa saya Ya. katakan demikian? Karena yang sering memberikan kode itu justru Pak Prabowo. Pak Prabowo memberikan kode, tapi Bu Puan kemarin juga memberikan kode bahwa sangat mungkin juga diangkat. Nah, jadi ini dua pihak saya kira juga sama-sama. Tapi begini Mbak Rosi, proses untuk menentukan calon wakil presiden ini kan bukan hanya menunjuk nama, tetapi dalam konteks untuk pemenangan kan harus menghitung banyak aspek ya. Baik itu terkait dengan latar belakang yang dihubungkan dengan misalkan sosial capital apa yang dimiliki, organisasi keagamaan misalnya, organisasi sosial, ini kan akan dihitung ya. Yang kedua, berhubungan dengan representasi teritorial, dari wilayah mana diambil dan apakah memberikan keuntungan atau tidak. Yang ketiga, berhubungan dengan tentu saja track record, aspek profesionalisme, aspek teknokratisme yang dimiliki termasuk pengalaman menjadi penting. Ingat, kita ini memilih calon pemimpin tertinggi di negeri ini, bukan coba-coba ini. Makanya namanya kan banyak, karena tadi Anda mengatakan aspek teritorial atau kedaerahan gitu, maka nama ex Gubernur Jawa Barat RK juga makin disebut-sebut gitu, dan dianggap sebagai yang paling cocok dengan seorang Ganjar Pranowo, kuat di Jawa Tengah dan ingin juga mengambil kemenangan di Jawa Barat. Ya tentu saja demikian. Dalam arti begini, ketika misalkan ya ini saat ini Pak RK sedang rumorkan dalam tanda petik ya menjadi salah satu calonnya Pak Ganjar, tentu hitung-hitungannya adalah Pak Ganjar sedang menghitung khususnya untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur seberapa kuat potensi suara yang akan diperoleh, terutama setelah terbentuknya koalisinya Pak Anies dan Pak karena Muhaimin PKB Iskandar. kuat di Jawa Timur Karena PKB dan kuat juga di Jawa bisa Timur. punya kekuatan di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, NU terutama. Artinya kan ini perlu disubstitusi. Dari mana substitusi berasal? Bisa jadi dari Jawa Barat. Mengapa? Karena Pak Ganjar kebetulan tidak cukup kuat di Jawa Barat. Jadi ini proses untuk menghitung ini saya kira menjadi sangat penting. Selain Maaf Bung Wan, namun kemudian Pak Ganjar memposting ngopi bareng bersama Pak Mahfud yang dianggap bisa juga, wah ini jangan-jangan GP dan Pak Mahfud. Diresonansi lagi oleh Sekjen PD Perjuangan Pak Hasto yang mengatakan bahwa seorang Mahfud MD adalah lurus tegak. Kode keras nggak ini? Pak Ganjar pernah ngasih hadiah burung ke Caimin juga kan? Kepalanya hijau, kepalanya merah, bawahnya hijau kan. Ini kan juga, saya kira ini bagian dari proses komunikasi politik lah kalau saya lihat ya. Pak Ganjar bagaimanapun juga karena belum memiliki pasangan, pasti akan membuka komunikasi-komunikasi politik ke berbagai pihak. Tentu pihak yang diajak komunikasi yang punya potensi, itu udah pasti. Dan bagi Pak Mahfud tentu potensinya sangat clear ya. Selain profesional dalam bidang hukum dan pengalaman panjang di ketatanegaraan, beliau adalah representasi atau bisa menjadi representasi dari kekuatan NU maupun dari Jawa Timur, khususnya daerah Tapal Kuda, Madura dan lain sebagainya. Bung Wawan, apakah dengan percepatan pendaftaran Capres-Cawapres ini oleh KPU di 10 Oktober nanti, maka itu juga akan mempercepat hasil kita mendengar putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres? Idealnya lembaga seperti MK ketika memutuskan itu harus menghitung betul bagaimana suasana publik. Suasana publik. Kalau memang sudah waktunya diputuskan, mestinya segera diputuskan. Ini menjadi sangat penting. Jangan sampai semua lembaga negara itu ikut-ikutan untuk memberikan ketidakpastian dan membuat publik bertanya-tanya. Jadi kalau menurut pendapat saya, kalau memang ingin segera diputuskan, ya harus diputuskan. Toh semua orang kan tahu, tahapan pemilu kita semakin dekat. Bahwa tahapan pemilu kita harus segera dilaksanakan. Buat apa harus menunggu-nunggu atau menunda sebuah keputusan kalau memang sudah diputuskan. Ini kan mempermainkan emosi publik jadinya. Teman-teman civil society pemerhati pemilu tuh keras sekali mengatakan bahwa MK tidak berhak memutuskan batas usia Capres-Cawapres karena itu open legal standing, begitu dia bilang. Jadi berikan kembali atau kembalikan kepada si pembuat undang-undang. Anda? Semuanya saya kira masih spekulatif karena kita juga tidak pernah tahu keputusan MK itu seperti apa. Karena prosesnya pun, proses untuk penyusunan kan ini masuk ke dalam
kerahasiaan negara kan, Mbak. Kita tidak pernah tahu. Karena bisa saja MK kemudian memutuskan sesuatu yang di luar imajinasi kita, mengatakan misalnya bahwa kami tidak bisa memutuskan atau mengadili perkara ini karena urusan ini adalah urusan undang-undang yang dibentuk misalkan oleh presiden dengan DPR. Jadi spekulasinya kan jadi nggak karu-karuan semuanya. Justru karena spekulasi yang muncul itu bisa apapun, sebaiknya kalau memang sudah ada proses yang berlangsung, dan prosesnya kan memang sudah berlangsung, tinggal penyusunan, sebaiknya MK segera memutuskan. Dan saya yakin bijak kok, Mbak. Hakim-hakim MK ini saya yakin banyak atau hampir semuanya bijak lah. Kita harus trust di situ dulu. Oke. Ya. Kalau Anda, apakah Anda cukup mau juga bisa mengambil semacam analisa? Ini kira-kira diputuskan diiakan, maksudnya dikabulkan, atau akan dikembalikan pada si pembuat undang-undang soal batas usia? Saya terus terang tidak tahu ya, Mbak ya. Itu akan seperti apa ya. Tetapi dugaan saya MK seperti halnya sebelum-sebelumnya, dugaan saya ini seandainya itu tidak clear, pasti akan membuat keputusan yang bersifatnya antara atau agak mengambang, dalam arti tidak langsung iya atau tidak, tapi mengembalikan ke proses ini sebagai bagian dari open legal standing dan lain sebagainya. Saya kira akan ke situ arahnya. Nah, terakhir saya mau bertanya seperti ini. Ada nama RK tadi. Apakah nama RK ini untuk Golkar? Karena untuk Munas itu sudah diamanatkan adalah ketumnya. Apakah nama RK dari Golkar ini sebagai sebuah added value bagi Partai Golkar, atau justru menjadi kegamangan bagi Partai Golkar karena sudah ada ketumnya, tapi kemudian ada waketum yang secara elektabilitas jauh lebih dari ketua umum Partai Golkar? Jelas itu mungkin secara internal itu dilematis bagi Golkar. Tetapi jelas mungkin Golkar juga menghitung kalau misalkan Pak RK jadi berpasangan dengan salah satu calon, ya khususnya dalam konteks ini misalkan Ganjar, jadi akan menjadi keuntungan jangka panjang juga kalau Pak Ganjar menang. Tetapi tentu karena Golkar secara formal terikat dalam koalisi dengan Koalisi Indonesia Maju. Koalisi Indonesia Maju saat ini, tentu Golkar akan mendiskusikan itu secara serius dengan Koalisi Indonesia Maju. Dan bisa jadi keputusannya Pak RK dibiarkan, tapi tapi koalisi Partai Golkar tetap di Koalisi Indonesia Maju. Ya, tapi Pak RK dibiarkan, tetapi tidak mengatasnamakan atau bukan representasi Golkar. Hal seperti itu kan sangat mungkin terjadi kan, dan itu pernah terjadi masalahnya. Ya. Meskipun konteksnya beda ya. Waktu Anda mengatakan itu pernah terjadi ketika 2004 Pak SB dan Pak JK. Pak JK tidak karena tidak diusung oleh Partai Golkar. Partai Golkar tetap bersama waktu itu Pak Wiranto. Iya betul, Pak Wiranto. Pak Wiranto, betul ya. Dan itu bisa terjadi juga ya. Dan itu pernah terjadi. Meskipun ada pembedanya, Pak JK waktu itu bukan pengurus Partai Golkar, sementara RK adalah wakil ketua umum Partai Golkar. Mungkin Pak RK bisa diizinkan untuk mundur dari waketum. Menjadi anggota biasa kan juga sangat mungkin. Oke. Kita lanjutkan lagi di bagian berikutnya, karena berbagai cara dilakukan demi berlangsungnya pesta demokrasi 5 tahunan. Tetapi bagaimana bila terjadi keadaan mendesak untuk menunda pemilu? Apakah kita akan mentolerir hal ini? Kami kembali saat lagi.